Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang potret kemiskinan di negara Republik Demokratik Kongo. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Afnan Latif Fadila, NPP 330280. Perkenalkan, nama saya Andrian Rosyid, NPP 330914. Sebelum kita masuk kepada potret kemiskinan di negara ini, saya ingin menjelaskan bagaimana biografi dari negara Republik Demokratik Kongo. Negara Republik Demokratik Kongo adalah nama resmi dari negara yang biasa disebut dengan RD Kongo atau sering juga disebut dengan Kongo Kinshasa. Sebutan tersebut untuk membedakan dengan Republik Kongo atau yang biasa disebut dengan nama Kongo. Pada tahun 1971 hingga 1997 negara ini juga dikenal sebagai Republik Zaire atau Zaire. Namun kemudian namanya dikembalikan lagi menjadi Republik Demokratik Kongo seperti yang kita kenal hingga saat ini. Kemudian berdasarkan pada sumber proyeksi tahunan negara ini pada tanggal 1 Juli 2020 jumlah populasi penduduk di Republik Demokratik Kongo mencapai 100.939.800 jiwa, menjadikan negara ini menjadi populasi terbanyak ke-14. Ada lebih dari 200 kelompok etnis negara ini, mayoritas adalah berasal dari kelompok etnis Bantu dengan 4 suku terbesar yang semuanya membentuk sekitar 45% dari populasi. Kristen adalah agama mayoritas di negara tersebut dengan sekitar 90% dari populasi penduduk Republik Demokratik Kongo memeluk agama ini. Republik Demokratik Kongo memiliki total wilayah seluas 2.345.409 km persegi, 433.927 km lebih besar dari luas wilayah negara Indonesia. Berdasarkan luas wilayahnya tersebut, Republik Demokratik Kongo adalah negara terbesar kedua di benua Afrika setelah Aljazair. Kinshasa adalah nama ibu kota dan juga merupakan kota terbesar di Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo adalah negara berdaulat yang terletak di sub-Sahara Afrika Tengah. Negara ini berbagi wilayah perbatasan dengan beberapa negara Afrika lainnya, seperti dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara, dengan negara Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania di bagian timur, dengan Zambia dan Angola di selatan, dan dengan Republik Kongo di sebelah barat. Selain itu, negara ini juga berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian barat negaranya. Secara ekonomi, Republik Demokratik Kongo berpotensi menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk kobalt, tembaga, niobium, tantalum, minyak bumi, industri, berlian dan permata, emas, perak, seng, mangan, timah, uranium, batu bara, tenaga air, dan kayu. Republik Demokratik Kongo adalah negara dengan bentuk pemerintahan republik semi presidensial. Negara ini dikepalai oleh seorang presiden dan pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian kita masuk pada bagaimana kondisi kemiskinan di negara Republik Demokratik Kongo. Secara gambaran umum, yang pertama tentang tingkat kemiskinan yang tinggi. Republik Demokratik Kongo memiliki salah satu tingkat kemiskinan yang paling tinggi di dunia. Sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, yang berarti mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan yang layak, dan perawatan kesehatan yang memadai. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan ekonomi. Meskipun negara ini kaya sumber daya alam, ketidaksetaraan ekonomi sangat mencolok. Sejumlah kecil orang memiliki akses kekayaan dan sumber daya yang melimpah, sementara banyak orang hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Kemudian yang ketiga adalah konflik bersenjata. Konflik bersenjata yang berkepanjangan telah menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan di negara ini. Konflik ini telah menyebabkan pengungsi, penghancuran infrastruktur, dan penggangguan ekonomi. Selanjutnya yaitu akses terbatas ke layanan dasar. Banyak warga Republik Demokratik Kongo tidak memiliki akses yang memadai ke layanan dasar seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Keterbatasan ini dapat menyebabkan tingkat harapan hidup yang rendah dan meningkatkan risiko penyakit. Kemudian korupsi dan ketidakstabilan politik. Korupsi yang merajalela dan ketidakstabilan politik telah menghalangi perkembangan ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan seringkali disalahgunakan oleh pejabat yang korupsi. Selanjutnya, krisis kemanusiaan.
Kondisi kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo juga sangat serius dengan jutaan orang terdampar akibat konflik, bersenjata, dan kelaparan. Bantuan kemanusiaan diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Kemudian ketidaksetaraan gender. Perempuan di negara ini sering menghadapi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Mereka memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, serta sering menjadi korban kekerasan gender. Yang terakhir yaitu krisis pangan. Produksi pangan di Republik Demokratik Kongo seringkali terganggu oleh konflik dan ketidakstabilan politik. Ini dapat mengakibatkan kelaparan dan malnutrisi di antara penduduk. Kondisi kemiskinan di Republik Demokratik Kongo adalah masalah yang rumit dan mendalam yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di negara ini memerlukan tindakan yang komprehensif dari pemerintah, organisasi internasional, dan LSM untuk meningkatkan stabilitas, mengurangi konflik, meningkatkan akses layanan dasar, dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif. Kemudian inilah potret-potret yang dapat kita ketahui apabila kita men-search di internet berkaitan dengan potret kemiskinan di negara Kongo. Begitu sangat mirisnya bagaimana kemiskinan yang terjadi di sana serta gejolak persenjataan yang terjadi akibat konflik-konflik yang terjadi di masyarakat di sana. Kemudian pasti kita terpikir bagaimana upaya pemerintah di sana dalam menanggulanginya. Yang pertama adalah pemulihan keamanan dan penyelesaian konflik. Pemerintah harus bekerja keras untuk menciptakan stabilitas keamanan di seluruh negara. Ini melibatkan upaya penyelesaian konflik bersenjata, perdamaian, dan rekonsiliasi nasional. Yang kedua yaitu reformasi politik dan pemerintahan. Reformasi politik dan pemerintahan yang cermat perlu dilakukan untuk mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan tata kelola yang lebih baik. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Pemerintah harus memastikan pengelolaan sumber daya alam yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Pendapat dari ekspor sumber daya harus digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu investasi dan dalam infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur di seluruh negara, terutama di daerah pedesaan, dapat membantu meningkatkan akses ke pasar, layanan, dan peluang ekonomi. Kemudian pendidikan dan peningkatan keterampilan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan penting untuk memberdayakan masyarakat. Ini dapat membantu meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dan membuka peluang ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya, akses ke layanan dasar. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan akses penduduk ke layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kebijakan pro masyarakat. Implementasi kebijakan pro masyarakat berfokus pada kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan hal yang penting. Selanjutnya itu kerjasama internasional. Republik Demokratik Kongo dapat bekerja sama dengan organisasi internasional, negara-negara donor, dan LSM untuk mendapatkan bantuan finansial dan teknis dalam upaya mengatasi kemiskinan dan konflik. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan adalah kunci untuk memastikan program-program yang lebih relevan dan efektif. Kemudian, tentunya dalam menjalankan upaya tersebut, pemerintah memiliki hambatan-hambatan. Yang diantaranya, yang pertama, konflik bersenjata yang berkelanjutan. Konflik bersenjata yang terus berlanjut di beberapa wilayah negara menghambat upaya pembangunan dan kemanusiaan. Kehadiran kelompok bersenjata pertempuran dan ketidakstabilan keamanan menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan pembangunan. Yang kedua yaitu korupsi dan ketidakstabilan politik. Korupsi yang merajalela dan ketidakstabilan politik di Republik Demokratik Kongo telah menghambat pengelolaan sumber daya yang efisien dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian, seperti tadi halnya ketidaksetaraan gender, diskriminasi gender, dan ketidaksetaraan dalam akses ke peluang ekonomi dan pendidikan merupakan hambatan serius. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender adalah tantangan yang perlu diatasi. Selanjutnya itu akses terbatas ke layanan dasar. Kurangnya akses penduduk Republik Demokratik Kongo ke layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, dan sanitasi menjadi kendala serius dalam upaya mengatasi kemiskinan. Kemudian krisis kemanusiaan. Jutaan orang di negara ini telah terdampar akibat konflik dan kekerasan. Menciptakan krisis kemanusiaan yang membutuhkan bantuan darurat. Pemberian bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada pengungsi adalah tantangan besar. Selanjutnya yaitu pemulihan ekonomi.
Pengelolaan ekonomi yang efisien dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah hambatan yang kompleks, terutama mengingat gejolak ekonomi yang telah terjadi. Kemudian kurangnya infrastruktur. Infrastruktur yang buruk terutama di daerah pedesaan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses ke pasar. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seringkali terhambat oleh ketidakstabilan politik, konflik, dan kurangnya pendidikan. Kemudian keterbatasan sumber daya finansial. Negara ini mungkin memiliki keterbatasan sumber daya finansial untuk mendukung program-program pembangunan dan kemanusiaan yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan. Yang terakhir yaitu kesulitan akses. Wilayah yang luas dan geografis yang beragam di Republik Demokratik Kongo bisa membuat sulitnya akses ke komunitas yang terpencil dan memerlukan logistik yang rumit untuk mengirimkan bantuan dan layanan. Kemudian adapun harapan ke depannya untuk negara ini yang dapat kami simpulkan yaitu yang pertama adalah kedamaian dan stabilitas. Harapan utama adalah mencapai perdamaian yang berkelanjutan di seluruh negeri, mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh penduduk. Selanjutnya itu kemakmuran ekonomi. Harapannya adalah melihat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Kemudian pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Harapan adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta perawatan kesehatan sehingga penduduk memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai. Yang keempat yaitu transparansi dan tata kelola yang baik. Harapannya adalah melihat peningkatan dalam transparansi pemerintahan dan tata kelola yang baik, termasuk penanganan korupsi untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efisien dan adil. Kemudian pemberdayaan perempuan. Harapannya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender sehingga perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Harapannya adalah melihat partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan dan program-program yang diimplementasikan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi penduduk. Kemudian perlindungan HAM. Harapannya yaitu untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara termasuk perlindungan terhadap kekerasan gender dan perlindungan terhadap hak suara. Selanjutnya yaitu stabilitas politik. Harapannya yaitu untuk mencapai stabilitas politik dan demokrasi yang kuat dengan pemilihan yang adil dan transparan, serta pengakuan hak partai politik dan kebebasan berpendapat. Kemudian konservasi lingkungan. Harapannya itu untuk meningkatkan upaya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan ekologi dan perlindungan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Harapannya adalah untuk mempertahankan dan memperkuat kerjasama internasional untuk pembangunan kemanusiaan dan perdamaian dengan negara-negara tetangga dan masyarakat internasional. Ya, meskipun tantangan yang dihadapi oleh negara ini sangat besar, harapan-harapan ini mencerminkan aspirasi untuk sebuah masa depan yang lebih baik di mana rakyat negara ini dapat menikmati perdamaian, kesejahteraan, dan hak-hak dasar yang dijamin. Perubahan semacam itu memerlukan kerja keras, komitmen, dan dukungan dari berbagai pihak, tetapi bisa menjadi kenyataan jika langkah-langkah yang tepat diambil. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan terkait dengan bagaimana potret kemiskinan di negara Republik Demokratik Kongo. Baik, apabila ada salah kata, maka itu datangnya dari kita, dan apabila ada benarnya, maka datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.